Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan yang terjadi di tanah air. Pengamat politik mengungkapkan kritikan kepada pemerintah. Kalau terjadi perubahan kekuasaan, satu kabinet bisa masuk ke pengadilan termasuk Joko Widodo. Pengamat politik Rocky Gerung lantang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi punya potensi untuk masuk ke pengadilan. Hal itu disampaikan Rocky Gerung saat mengamati sikap menteri yang ada di kabinet Jokowi ada yang terlibat bisnis PCR. Mengapa bisa terjadi? Hal tersebut terjadi karena kabinet itu isinya dari awal komprador, pencari rente, makanya seluruh pojok bisnis itu akan diintai. Kata Rocky Gerung melalui akun YouTube-nya pada Minggu 8 November. Menurut Rocky Gerung, terkait sikap menteri yang seperti komprador, ia menyebutkan jika Jokowi telah mengetahui hal tersebut, tetapi ia membiarkannya. Menurut Rocky lagi, sikap Jokowi yang membiarkan menteri-menterinya memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai ladang bisnis akan membuat orang nomor satu di Indonesia masuk ke pengadilan. Kalau misalnya nanti terjadi perubahan kekuasaan, ini satu kabinet akan masuk ke pengadilan termasuk Jokowi. Karena apa? Jokowi membiarkan dari awal potensi korupsi. Menteri di Kabinet Jokowi, Luhut Panjaitan dan Erick Thohir memiliki bisnis yang sama terkait dengan tes PCR. Terkini, pengamat mengatakan bahwa kabinet Jokowi ini paling ramping di antara presiden-presiden sebelumnya karena hanya diisikan 3 menteri saja. Siapakah mereka? Kebijakan yang diambil oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, sering mendapatkan sorotan. Beberapa pekan lalu, LBP, Luhut Binsar Panjaitan dijuluki sebagai Menteri Segala Urusan karena beberapa kali ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengemban berbagai tugas. LBP juga pernah merangkap jabatan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP pasca Edi Prabowo tersandung korupsi. Kemudian dia juga mengisi posisi sementara Menteri Perhubungan Budi Karya yang terinfeksi COVID-19. Terakhir lagi, Presiden Jokowi menunjuk LBP menjadi Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional. Keputusan ini dikeluarkan oleh Jokowi pada 22 Juni 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional. Hal ini yang membuat dia kerap disorot oleh banyak pihak. Ada yang menyindir LBP sebagai Perdana Menteri dan kemudian dijuluki Lord Luhut. Kemudian tokoh yang paling sering menyorot LBP adalah salah satunya Rocky Gerung. Melalui akun Instagramnya yang diunggah pada Minggu 16 Agustus 2021 yang lalu, Rocky Gerung menyindir kabinet Jokowi paling ramping. Ia mengatakan bahwa kabinet era Jokowi paling ramping karena diisi oleh 3 menteri saja, tapi kerjanya pun maksimal. Ketiga menteri itu menurut Rocky adalah Luhut, Binsar, dan juga Panjaitan. Kabinet paling ramping di era Jokowi cuma ada 3 menteri tapi kerja maksimal. 1 Luhut, 2 Binsar, 3 Panjaitan. Tulis Rocky Gerung dengan emot acungan jempol dalam akun @RockyGerungOfficial. Utang tinggi, 2 perusahaan BUMN jual 11 ruas tol. 2 perusahaan plat merah bakal menjual kepemilikannya di sejumlah ruas tol. Salah satunya PT Waskita Karya Tbk. BUMN itu akan menjual 9 ruas jalan tol tahun ini. Direktur Keuangan dan Strategi Waskita Karya, Haris Gunawan, menyebutkan pihaknya telah mengantongi izin dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN selaku pemegang saham untuk penjualan jalan bebas hambatan tersebut. Yang sekarang dalam proses due diligence, uji tuntas. Oleh 2 investor ada 5 ruas. Masih berjalan. Tapi kami belum bisa announce karena masih dalam proses. Ujarnya saat public expose di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa 20 Agustus. Dia berharap 5 ruas tol tersebut bisa dieksekusi pada semester kedua tahun ini. Selain itu, dia ingin 2 investor tersebut segera mengajukan penawaran. Kami sangat berharap mereka akan mengajukan final bidding offer. Setelah itu kami lakukan negosiasi. Kurang lebih ada 3 tahapan lagi. Imbuhnya,
Haris menambahkan, dua investor tersebut benar-benar serius. Tidak seperti investor yang mengajukan diri sebelumnya, yang mundur karena tidak cocok dengan harga yang ditawarkan. Namun, dia enggan menyebutkan 5 ruas tol yang telah melalui proses due diligence. Yang jelas, tol Becakayu tidak masuk ke 5 ruas tol tersebut. Saya luruskan, Becakayu belum proses, tapi tentu kami siapkan dari sekarang supaya transaksi bisa awal tahun depan. Tambahnya, nanti dana hasil devastasi itu digunakan untuk investasi di ruas tol yang baru. Hingga semester 1 2019, total nilai liabilitas atau utang emiten dengan kode perdagangan WSKT mencapai 103,72 triliun rupiah. Jumlah itu terdiri atas utang jangka pendek 56,61 triliun rupiah dan utang jangka panjang 47,1 triliun rupiah. Menurut dia, utang tersebut tinggi karena pihaknya mengerjakan proyek dengan skema turnkey. Artinya pembayaran dilakukan setelah proyek pembangunan rampung. Jakarta Cikampek Elevated itu pekerjaan yang dilakukan secara turnkey. Jadi begitu proyek selesai, kami akan dibayar. Urai dia. Bukan hanya WSKT yang serius untuk menjual tol. BUMN lain yang juga akan menjual sejumlah ruas tolnya adalah PT PP Tbk. Direktur Utama PT PP Lukman Hidayat pun menuturkan, pihaknya akan menjual 2 ruas tol tahun ini, di Medan dan di Malang. Kami usahakan tahun ini, kalau bisa 2, tapi kalau nggak bisa ya 1, ujar dia di tempat yang sama. Lukman menyebutkan, pihaknya menaksir bahwa pundi-pundi akan terisi sekitar 400 miliar rupiah dari penjualan 2 ruas tol itu, ditambah dengan pelabuhan Kuala Tanjung. Saat ini pihaknya masih membicarakan rencana penjualan itu kepada para peminat. Untuk tol Pandaan Malang, emiten dengan kode perdagangan PT PP tersebut tengah membicarakannya dengan PT Jasa Marga selaku pemegang saham mayoritas. Pihaknya mengapresiasi jika Jasa Marga setuju. Namun apabila tidak, PT PP akan menjual kepada pihak lain di luar Jasa Marga. Kami kan punya saham 35%. Kami akan jual 20-25%. Totalnya 400 miliar rupiah. Ini ekspektasi ya. Kalau ada tambahan itu, kami berharap punya cash flow seperti tahun-tahun sebelumnya yang positif. Tahun lalu hampir 1 triliun rupiah. Tahun ini minimal samalah, katanya.